Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus melayakkan kami, menguduskan kami. Kami telah melewati tahun 2022 bersama Tuhan. Dan kami melangkah di tahun 2023. Dan sepanjang tahun ini dengan Tuhan, bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Bahkan sepanjang umur hidup kami, Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Pakailah hamba-hambamu, baik pemusik, WL, singers, kami semua Tuhan. Di hadapan takhta-Mu yang kudus, kami sudah dilayakkan, kami diberkati, dan kami diperlengkapi. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu kita menikmati berkat firman Tuhan setelah pujian dan penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemusik, untuk WL, juga singers dan semua yang bertugas di sepanjang ibadah ini. Izinkan saya juga menyampaikan selamat tahun baru. Saya percaya setiap kita pasti merindukan Tuhan berkarya lebih dan lebih lagi di dalam hidup kita. Saya minta tolong tema untuk ditampilkan di depan. Saya akan menyampaikan khotbah dan sepanjang tahun ini tema yang Tuhan berikan adalah The Year Living in God's Glory. Ini adalah tahun kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, tidak peduli dunia berkata goncangan ada di mana-mana. Alkitab sudah menubuatkan goncangan pasti ada. Manusia tidak bisa menghindar dari apa yang Alkitab, yang Allah sudah nubuatkan. Tetapi buat gerejanya, buat umat Tuhan, buat saudara dan saya, di dalam perenungan, di dalam doa-doa saya percaya tahun ini kita akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu, The Year Living in God's Glory. Ini adalah tahun hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup saudara? Percayalah saudara, ada di muka bumi ini bukan suatu kebetulan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada tujuannya. Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kenapa Tuhan menciptakan Bapak, Ibu dan saya? Kenapa kita ada di atas muka bumi ini? Ini tidak terlepas dari tujuan Tuhan. Tetapi jangan lupa, setan juga punya tujuan. Kalau saudara ibadah sungguh-sungguh, setan gak suka. Kalau hidup saudara bahagia, setan juga gak senang. Kalau saudara maju semakin kenal Tuhan, setan juga akan panik melihat saudara. Setan punya tujuan dan Tuhan juga punya tujuan. Saya ajak kita membuka Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum manusia berdosa, mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Ini adalah tujuan Allah. Dengan diciptakannya manusia, ditempatkannya di Taman Eden, supaya manusia bergaul dengan Allah,
ada dalam hadirat Allah dan menikmati kemuliaan Allah. Karena itu Roma berkata, kenapa manusia kehilangan kemuliaan Allah? Karena semua orang telah berbuat dosa. Tujuan Allah bagaimana saudara ada di bumi ini, sekalipun sudah dinubuatkan akan terjadi goncangan demi goncangan, itu faktanya memang seperti itu. Tetapi Tuhan mau saudara tidak melakukan dosa. Saudara tetap hidup dalam dimensi kemuliaan Allah. Dan setan gak suka dengan itu. Justru lewat goncangan yang terjadi, yang Tuhan izinkan, setan menciptakan kepanikan, kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan di mana-mana. Untuk tahun 2023, mari kita mau belajar Bapak Ibu. Bagaimana Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia menentang Allah. Manusia menentang Allah melalui perintah yang sudah disampaikan kepada mereka. Maka akhirnya mereka hidup kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita lihat sebentar Yesaya 43 ayat 7. Dengan jelas dikatakan bahwa Allah merancangkan ciptaannya, yaitu saudara dan saya, betul-betul memuliakan Allah. Yesaya 43 ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat yang ke-7 disebutkan seperti ini. Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing atau melihat di layar LCD, jelas sekali. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Saudara diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan susah dan sedih kalau melihat saudara panik, saudara takut, saudara kehilangan pengharapan, saudara kecewa, saudara putus asa. Karena itu saya rindu Bapak Ibu di setiap ibadah kita, seluruh jemaat, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, kita memiliki hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Supaya di sepanjang ibadah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, di beberapa ibadah saya pernah mendengar bagaimana ketika umat memuji dan menyembah Tuhan, mereka berhenti, tetapi ada suara dan bunyi malaikat yang menyembah dan memuji Tuhan. Ini bukan dongeng Bapak Ibu, ini kisah nyata dan dibuktikan ini sungguh-sungguh ada. Mengapa tidak? Kalau kita ada di dalam alam kemuliaan Tuhan, maka mujizat, maka hadirat Allah, maka jamahan Allah, maka tanda-tanda ajaib, maka keajaiban itu bukan menjadi sesuatu yang wah, tetapi itu menjadi sesuatu yang alami. Dan ketika itu terjadi, saudara semakin melihat bukti bagaimana Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang pernah mati tetapi tidak selamanya mati. Dia Allah yang bangkit, dan roh kebangkitannya harus ada dalam hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Saudara, saya bukan bicara tentang berkat jasmaninya, tetapi di dalam Taman Eden, manusia pertama yang hidup dalam kemuliaan Allah mengalami keselamatan. Keselamatan tidak hanya bicara berkat jasmani, yang terutama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh harmonis dan baik. Saya rindu setiap kita datang ibadah, kita sungguh-sungguh mengalami
dan merasakan hadirat Tuhan. Saudara, dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya apa? Seperti dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Mereka diusir keluar, mereka dibuang dari kemuliaan Tuhan. Terpisah dari alam kemuliaan Tuhan kepada alam yang betul-betul jauh daripada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Mari Bapak Ibu, Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ini harusnya dari anak sekolah minggu pun bisa mengerti ayat-ayat ini. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Karena mereka sudah berdosa, mereka menentang Allah, mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak taat terhadap perintah Allah, maka sekarang berada di luar kemuliaan Allah. Mereka tinggal di dalam dosa, mereka menderita, mereka mengalami tekanan-tekanan hidup, mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah itu artinya adalah intisari dari keseluruhan diri Allah. Jadi kalau hidup di dalam kemuliaan Allah, saudara bisa mengalami, saudara bisa merasakan semua atribut kealahan di dalam hidup saudara. Itu berarti saudara, hidup dalam kemuliaan Allah, hidup dalam hadirat Allah, saudara benar-benar bisa merefleksikan bagaimana atribut Allah, bagaimana karya Allah lewat hidup saudara. Apa mungkin? Apa bisa? Kenapa tidak? Karena Bapak Ibu dan saya diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Saudara jangan lupa, setiap kita yang duduk ini, kita berharga di mata Allah. Saudara dan saya adalah biji mata Allah yang dibentuk dan diciptakan sedemikian rupa. Tetapi karena dosa, sehingga manusia harus menempati bumi ini, dan disinilah segala keterbatasan semuanya terjadi. Tetapi saudara dan saya ada di bumi ini diizinkan Tuhan supaya kita tahu tujuannya, yaitu bawa kemuliaan Tuhan, refleksikan kemuliaan Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan kepada keluargamu, kepada seluruh umat manusia, kepada setiap orang yang bisa kita jumpai, bahwa di dalam kita Allah yang maha segala-galanya itu memiliki kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan itu juga bicara lingkungan semula yang di dalamnya manusia pernah hidup. Saudara kalau baca kemuliaan Tuhan itu berarti lingkungan di mana manusia pertama hidup. Saudara bisa baca dari Kejadian. Di sana manusia menikmati hubungan intim, kedekatan yang sedemikian rupa dengan Tuhan. Waktu dan saat di mana mereka bercakap-cakap, waktu di mana mereka bisa berfellowship, waktu di mana mereka sangat dekat, tidak ada rahasia lagi. Dan saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan akan semakin menunjukkan, kalau saudara semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan dan menjauh dari Tuhan dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan ada dampak, akan ada fenomena, dan akan ada fakta-fakta yang nampak dengan jelas. Namanya di bumi semua melihat
dan merasakan goncangan itu ada. Ketika beras naik, ketika kebutuhan pokok naik, semua sama akan mengalami. Apakah anak Tuhan tidak mengalami? Lalu yang bukan umat Tuhan mengalami? Tidak seperti itu. Sama halnya dengan matahari, dia bersinar kepada semuanya. Maka goncangan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi yang membedakan, ketika goncangan terjadi, saudara ada dalam lingkup kemuliaan Allah, saudara akan melihat tangan Allah di atas kehidupan saudara. Saudara akan melihat kehadiran Allah. Saudara akan mengalaminya. Saudara akan merasakannya. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal kebutuhan hidup, baik dalam hal pekerjaan. Saudara akan mengerti ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Dan saudara akan tetap memuji dan menyembah Allah. Saudara coba periksa hidup saudara. Apa yang membuat saudara jauh dari Tuhan di sepanjang tahun 2022? Tinggalkan itu, buang itu. Dan mari pagi ini kita introspeksi diri sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Supaya di sepanjang tahun ini saudara betul-betul menyadari kita ini makhluk rohani. Kita ini manusia rohani yang harus ada di dalam kemuliaan Allah. Di luar dimensi itu saudara rentan untuk dilahap dan dihancurkan oleh pekerjaan setan. Saudara, setan adalah pembunuh, setan adalah penipu, setan adalah pembohong, setan adalah pribadi yang ingin menghancurkan bukan hanya hidupmu, tetapi keluargamu, tetapi rumah tanggamu, tetapi semua kehidupan masa depanmu. Itu adalah pekerjaan setan. Kalau dia ingin membuat kita hancur, kita gagal, kita dipermalukan, tetapi tidak dengan kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan mau seluruh atribut kealahan ada dalam hidup kita. Jadi definisi saya, kalau saya pakai gaya bahasa saya, apa sih artinya kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu berarti seluruh kepenuhan kehidupan kealahan yang harus nyata dan ada dalam hidup kita. Coba lihat sebentar Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1. Mazmur 19 ayat 1. Minta tolong ditayangkan. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau langit saja Bapak Ibu menceritakan kemuliaan Allah. Itu langit. Lebih berharga langit atau Bapak Ibu dan saya? Kalau langit menceritakan kemuliaan Allah, saudara dan saya juga akan menyatakan kemuliaan Allah. Lewat apa? Lewat setiap sisi kehidupanmu. Ketika orang melihat engkau, orang akan melihat ada kuasa Allah, ada pekerjaan Allah, ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada saat dimana kita susah Bapak Ibu. Ada saat dimana kita sedang punya pergumulan hebat karena satu dan lain hal di dalam hidup kita. Tapi percayalah, saudara harus keluar sebagai orang yang berkemenangan. Karena itu saya rindu Bapak Ibu, lewat gereja ini, Bapak Ibu yang pertama harus diubahkan secara kehidupan rohanimu, hubungan dengan Tuhan. Dan nantinya secara yang jasmani itu akan mengikuti. Jangan dibalik. Kalau saudara mengejar yang jasmani dulu, saudara akan kecewa. Kalau saudara bergantung melihat siapa pendetanya, siapa WL-nya, siapa pemain musiknya, berapa banyak jemaatnya, apa yang diberikan gereja ini, saudara pasti akan kecewa. Siapa yang punya gedung gereja ini, saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Tidak ada di antara kita yang tidak terbatas. Setiap kita memiliki kapasitas masing-masing. Tetapi di dalam dimensi kemuliaan Allah, saudara bisa melihat melampaui yang mata jasmani bisa lihat.
Karena itu saya rindu apa yang gereja bisa berikan, gereja harus berikan. Apa yang gereja bisa salurkan, gereja harus salurkan. Tetapi itu tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dengan ketika saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara menyembah, saudara memuji, saudara punya banyak waktu merenungkan firman Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ada orang di sini, saudara mau melakukannya? Coba lihat kanan kiri, bilang, aku mau melakukannya. Supaya saudara hidup di dalam kemuliaan Allah. Dan lewat hidup saudara, Tuhan dinyatakan kepada setiap orang. Kita lihat Yohanes 17 ayat 22. Saya menyampaikan ini karena ini adalah jantung Allah. Ini adalah isi hati Allah. Satu hari sebelum Yesus disalib, malam hari Yesus berdoa. Apa isi doanya? Ketika di Taman Getsemani, ini adalah bagian daripada doa Yesus. Doa yang sangat berkuasa. Ini adalah kerinduan anak Allah yang mau turun dari sorga ke bumi, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib sebelum berangkat ke atas salib. Malam itu Yesus berdoa dan salah satu isi doanya adalah seperti ini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus berdoa tentang kemuliaan. Dan Yesus berkata, Yesus sudah memberikan kepada orang-orang percaya kemuliaan yang sama seperti yang Bapa berikan kepada dia. Ini loh yang sebenarnya dicari sama agama-agama di dunia. Ini yang sebenarnya dikejar oleh aliran-aliran kepercayaan. Apa? Kehidupan Allah di dalam hidup kita. Nggak usah susah carinya. Semua ada di dalam Alkitab, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang pernah belajar ilmu kejawen, saudara pasti tahu maksud saya. Saudara yang pernah belajar aliran kepercayaan pasti ngerti apa yang saya maksud. Semua yang dicari, semua yang ditunggu, semua yang dikejar, saya beritahu ada di sini. Dan satu intisarinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara menunggu isi doa yang kayak bagaimana lagi dari Yesus? Ini yang Yesus sampaikan. Sama seperti kemuliaan yang ada pada Bapa, padaku, kata Yesus, dan Roh Kudus, dan aku sudah memberikannya. Saudara, dari semua yang saya sampaikan ini, saudara bisa bayangkan, itu yang seringkali kita dengar istilah anak Tuhan itu sakti ya. Hebat orang Kristen ini. Disantet juga nggak bisa, diguna-guna juga nggak bisa. Loh, kalau sampai bisa berarti ada something wrong-nya. Berarti ada sesuatu. Loh, namanya kemuliaan Allah itu nggak ada yang menandingi, Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri. Iya ya, kemuliaan Allah ini jauh melebihi apapun. Nggak ada yang bisa menandingi. Nggak ada yang bisa. Saya pernah bertemu seseorang yang coba ingin membaca saya. Karena dia merasa punya ilmu. Dan dia belajar itu puluhan tahun. Begitu dia melihat saya, yang keluar dari mulutnya adalah seperti ada yang menyelimuti. Saya tidak bisa tembus, Pak. Bapak punya kuasa apa? Memangnya kuasa apa?
Karena kuasa Roh Kudus, hadirat Allah, kemuliaan Allah. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang menyadari itu? Ketika saudara dalam goncangan hidup, ketika saudara dalam tekanan hidup, ketika saudara mengalami pergumulan berat, semua akan melemahkan saudara dan menarik saudara dari hadirat Allah. Tapi kalau dengan semua fenomena ini, saudara diam sesaat, saudara cari Tuhan, saudara hidup di dalam atmosfer Tuhan, dalam hadirat Allah, dalam kemuliaan Allah, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti sepanjang pujian tadi, maka akan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa hidup di dalam kemuliaan yang telah kita terima dari Yesus. Karena saudara pasti ngomong begini loh, Pak, kuncinya kan Yesus Kristus, saya sudah Kristen. Kuncinya kan Yesus Kristus, saya sudah umat Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya tidak pernah mengalami yang namanya kemuliaan Allah? Saya tidak pernah bisa menyatakan atribut Allah, kebesaran Allah di tengah-tengah pergumulan keuangan saya, di tengah-tengah pergumulan ekonomi saya, di tengah-tengah pergumulan kebutuhan hidup saya. Saya tidak bisa menyatakan karya Allah. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu, 2 Petrus 3 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki ada satu orang pun di antara kita yang akhirnya harus binasa dan kehilangan keselamatan dan terbuang dari kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah merindukan itu. Coba lihat 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ketika manusia pertama diusir dari Taman Eden, dia harus hidup di bumi. Berarti apa? Terputus hubungan dengan Allah, tidak ada lagi tinggal dalam kemuliaan Allah, maka kebinasaan mengancam kehidupannya. Tidak ada jalan lain melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana caranya? Manusia pertama harus berbalik untuk kembali bisa ditempatkan di dalam tempat yang seharusnya mereka diletakkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita masih berkecimpung di dunia, kita masih mengalami gejolak dunia. Tapi saudara bisa menjadi pribadi yang berbeda kalau saudara berbalik kepada Allah, saudara mencari Allah, dan saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan kalau menghendaki tidak ada yang binasa, Tuhan harus menyediakan jalan supaya manusia tidak binasa. Jalannya adalah dipulihkan kepada Allah supaya menikmati kemuliaan Allah. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Coba buka Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 ya. Roma 6 ayat 23. Mari kita baca bersama 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam. Ini adalah jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sudah Pak, saya sudah terima Yesus. Apanya yang salah? Bagian mana yang kurang? Bapak nggak percaya, lihat KTP saya, jelas KTP-nya. Bapak nggak percaya, lihat datang ke rumah, semua atribut di tembok itu menyatakan saya milik Yesus. Bapak nggak percaya? Minggu saya ke gereja, saya nggak punya buku lain selain Alkitab di rumah. Kurang apa? Mari kita lihat Filipi 3 ayat 12 sampai 14.
Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ya. Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya baca ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Terus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini loh yang kulakukan. Apa saudara? Yang saudara tidak pernah lakukan ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Tinggalkan dan jangan lakukan lagi segala dosa, kedagingan, keduniawian di sepanjang tahun 2022 dan di belakangnya. Tinggalkan. Jangan pernah lihat itu kembali. Tapi songsong masa depan, ya. Dan berlari, saudara harus lari kepada tujuan. Apa tujuannya? Memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yang terbesar, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yaitu karya penebusan atau keselamatan. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Jadi semua ayat ini saudara, kuncinya memang Yesus Kristus, tapi saudara lupa seringkali. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kemuliaan kalau saudara tidak lewat salib. Saudara mau hidup dalam kemuliaan Allah, saudara harus pandang salib. Saudara harus lihat salib. Saudara harus berkorban. Saudara harus mati. Mati dari kedagingan. Mati dari keangkuhan. Mati dari hidup tidak melakukan kehendak Allah. Memang kuncinya jalannya adalah Yesus Kristus. Tapi artinya Yesus ingin berkata, salib itulah yang harus kita pandang. Dan di dalam salib ada teladan tentang pengorbanan. Di dalam salib ada teladan kita harus mati terhadap segala kedagingan kita. Dan saya mau belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mau belajar. Kita semua mau belajar di sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ketika Paulus mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, Paulus mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Artinya apa ini? Ini artinya kemuliaan bersama Kristus. Jadi panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus, inilah kemuliaan bersama Kristus. Artinya di tengah-tengah sukacita dan duka citamu, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, saudara hidup bersama Kristus. Melibatkan Kristus, menyerahkan semua kepada Kristus, dan hidup di dalam kehendak Yesus. Terpujilah Tuhan yang hadir di sepanjang ibadah dan memberkati kami dengan kasih karunia dan anugerahnya. Sebelum kami pulang meninggalkan gerejamu ini untuk sementara waktu, kami menyatukan hati kami berdoa. Terimalah persembahan kami, baik persepuluhan, baik persembahan kasih. Tuhan memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Dan Tuhan memberkati kami kembali dengan berlimpah-limpah. Seperti yang nyata dari karyamu, dari kasih dan perbuatanmu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember 2022. Mereka semua diberi hikmat, kekuatan, hati yang takut dan mengasihi Tuhan. Semakin mengenal dan semakin memuliakan Tuhan. Kami menyatukan hati berdoa buat bangsa dan negara kami.
buat pemilu yang akan datang, buat TNI dan Polri, dan buat semua program-program pemerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati. Tuhan membukakan jalan dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati dan mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya, semua menteri, gubernur, semuanya. Tuhan memberikan hikmat kepada beliau untuk memimpin negeri yang kami cintai menjadi negeri yang penuh damai sejahtera, penuh dengan berkat dan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Kirimkan para malaikat-Mu untuk menyertai, untuk membawa kami sampai kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan juga memberikan perlindungan, penyertaan, penyediaan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa pada akhir ibadah ini buat semua penata layanan yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan mendoakan semua jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, yang karena berpergian, perlindungan, penyertaan Tuhan nyata dan sempurna bagi semuanya. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami milik Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu saat ini akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati.